Semangat belajar anak didik kami sekalian, bertemu kembali dengan saya Nova di 5 Panjaitan. Anak didik kami yang kelas 11, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Anak didik kami sekalian, topik kita kali ini adalah membahas seputaran tentang bagaimana pergerakan nasional Indonesia di tahun 1908 sampai dengan 1942. Akan tetapi bagian yang pertama, masa tahun 1908 sampai dengan 1942 ini adalah masa di mana penjajahan bangsa barat di Indonesia. Anak didik kami sekalian, kita lihat dulu apa sih faktor pendorong pergerakan nasional di Indonesia. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal diantaranya adalah rakyat yang menderita oleh karena penjajahan bangsa barat. Berikutnya adalah muncul atau lahirnya golongan para kaum terpelajar atau kaum intelektual. Ini lahirnya kaum intelektual ini karena dipengaruhi oleh pemberian politik etis oleh si kolonial Belanda. Politik etis merupakan asas dari 3 pokok yang diberikan gagasan oleh si Van Deventer karena dipicu oleh mereka merasa simpatik atau balas budi terhadap kebaikan bangsa Indonesia selama masa penjajahan, yang mana isinya diantaranya adalah transmigrasi, yaitu adalah melakukan perpindahan penduduk antar pulau maupun antar daerah untuk memenuhi tenaga kerja yang kurang di perkebunan. Berikutnya adalah edukasi. Edukasi adalah memberikan sarana tempat belajar atau pemberian pembelajaran terhadap bangsa Indonesia, supaya tujuannya ini adalah untuk memenuhi tenaga administrasi di tempat-tempat perusahaan ataupun perkebunan Belanda. Berikutnya adalah pembangunan saluran irigasi. Pembangunan saluran irigasi ini tujuannya adalah supaya lahan persawahan atau ladang untuk mendapatkan hasil yang bagus, supaya dapat dijadikan Belanda dibawa ditransportasi ke luar negeri atau ke daerahnya sendiri gitu ya. Jadi politik etis ini sendiri memiliki tujuan pribadi oleh si kolonial. Akan tetapi penjelasannya terhadap bangsa Indonesia oleh karena balas budi gitu ya. Jadi ibarat kata seperti ini, kalau didengar oleh masyarakat Indonesia itu adalah balas budi, membalas kebaikan. Akan tetapi mereka memiliki tujuan tersendiri, yaitu adalah untuk keuntungannya itu adalah untuk bangsanya sendiri gitu ya. Berikutnya adalah adanya diskriminasi ras. Diskriminasi rasial ini adalah diskriminasi terhadap perbedaan kulit, perbedaan warna kulit gitu ya. Beda bangsa barat, beda bangsa Asia lainnya, dan beda pribumi, dibedakan gitu ya. Kemudian adalah muncul organisasi-organisasi modern dari Indonesia sendiri. Sementara faktor eksternal diantaranya itu adalah oleh karena kemenangan si Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1904 sampai dengan 1905. Jadi kemenangan si Jepang atas Rusia ini memicu terhadap adanya kebangkitan nasional dari negara-negara di Asia, khususnya Indonesia, bahwasannya akan ada saatnya Indonesia bangkit dari penjajahan bangsa barat gitu ya. Kemenangan si Jepang ini dilihat oleh bangsa Indonesia sendiri, si Jepang aja bisa melawan Rusia gitu ya. Jadi Indonesia pun di sini bisa beranggapan bahwasanya ya kami juga harus bisa menang melawan bangsa barat. Kira-kira begitulah ya. Berikutnya adalah gerakan nasionalisme. Ada beberapa gerakan nasionalisme di berbagai daerah belahan dunia, diantaranya India, Filipina, Chinese, Turki, dan Mesir. Kemudian adalah bangkitnya kaum muda Filipina untuk menentang imperialisme Spanyol. Ini kalau di Filipinanya ya. Kemudian kalau dia di Indianya, Rem Muhammad Roy mendirikan Partai Kongres. Kemudian si Muhammad Ali Jinnah dan Liquid Ali Khan mendirikan Liga Muslim. Tujuan organisasi adalah untuk kemerdekaan si India, serta adanya ajaran si Mahatma Gandhi gitu ya. Jadi itulah tokoh-tokoh penggagas dari si India. Bagaimana dengan si Mesir? Yaitu tokohnya adalah si Sagahul Pasha yang mendirikan Partai MAF di Mesir.
Kemudian kalau di Chinese, itu tokoh penggagasnya gerakan nasional adalah Dr. Sun Yat-sen, yaitu adalah menentang kekejaman dari dinasti Manchuria yang menguasai negara Cina. Kita lihat bagaimana pergerakan nasional di Indonesia, pembagian waktu masa organisasi. Yang pertama adalah masa awal, yaitu 1908 sampai dengan 1920. Di sini masa awal itu 1908 sampai dengan 1920, dan masa radikal itu 1920 sampai dengan 1930. Di sini perkembangan organisasi sudah berhaluan keras dan bersifat non-kooperatif. Bersifat non-kooperatif yang dimaksud adalah tidak bekerja sama dengan bangsa barat gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah masa moderat. Masa moderat ini kurun waktu 1930 sampai dengan 1942. Di sini sudah semakin kuat konsolidasi antar organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Kita bahas dulu organisasi pada masa awal kemerdekaan, yaitu kurun waktu 1908 sampai dengan 1920. Yang pertama adalah Budi Utomo, yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta. Penggagasnya adalah Dr. Sutomo yang merupakan mahasiswa Stovia yang sekolah kedokteran di sekolah kedokteran Belanda gitu ya. Kemudian organisasi ini diprakarsai oleh si Dr. Wahidin Sudirohusodo. Tujuan organisasi Budi Utomo merupakan mencapai kemajuan dan meningkatkan derajat bangsa, yaitu melalui memajukan pendidikan dan kebudayaan. Organisasi Budi Utomo ini disebut juga sebagai organisasi pergerakan nasional. Kenapa merupakan organisasi pergerakan nasional? Karena organisasi inilah pertama kali mengumandangkan makna nasionalisme bagi bangsa Indonesia. Makanya anak didik kami sekalian, hari lahirnya organisasi Budi Utomo diperingati sebagai Harkitnas atau Hari Kebangkitan Nasional. Jadi selanjutnya perkembangan organisasi Budi Utomo semakin terlibatlah dalam bidang politik gitu ya. Anak didik kami sekalian, kita lanjutkan. Organisasi berikutnya adalah Sarekat Islam. Sarekat Islam didirikan oleh si Haji Samahuti yang nama awal organisasi Sarekat Dagang Islam pada tanggal 10 September 1911. Kemudian organisasi ini berikutnya disempurnakan menjadi Sarekat Islam oleh si HOS Cokroaminoto pada tahun 1912. Tujuan dari organisasi Sarekat Islam ini diantaranya adalah mengembangkan jiwa dagang, membantu anggota yang kesulitan dalam bidang usaha, memajukan pengajaran bagi bangsa Indonesia, memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam, serta hidup menurut perintah agama. Jadi berhaluan agama dan melalui perdagangan gitu ya. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, pada akhirnya Sarekat Islam ini bergerak dalam bidang politik setelah mengalami perpecahan. Jadi terbagi dualah Sarekat Islam ini menjadi dimasuki oleh pengaruh komunisme dan membuka cabanglah dia di Semarang yang dipimpin oleh si Semaun dan Darsono. Jadi kedua tokoh tersebutlah yang merupakan anggota ISDV atau disebut dengan istilah Indies Social Democratic Vereniging. Dan setelah saat itu Sarekat Islam ini mengalami perpecahan, Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah. Sarekat Islam Putih itu dipimpin oleh Cokroaminoto, H. Agus Salim, dan Abdul Muiz. Sementara untuk SI Merah yang berhaluan ideologi komunis itu dipimpin oleh si Semaun, Darsono, dan Tan Malaka. Jadi sejak saat inilah Sarekat Islam anak didik kami sekalian terpecah menjadi dua bagian gitu ya. Dimana si SI Putih ini berubahlah menjadi Partai Sarekat Islam atau PSI dalam kongres yang dikumandangkan di Madiun.
Dan berikutnya dia pada tahun 1927 berubah lagi menjadi nama Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSI gitu ya. Bagaimana dengan Sarekat Islam Merah? Sarekat Islam Merah ini mendirikan Sarekat Rakyat yang menjadi cikal bakal dari Partai Komunis Indonesia gitu ya. Jadi itulah latar belakang perubahan dari Sarekat Islam membentuk Partai Komunis Indonesia. Organisasi yang ketiga adalah Indispartit atau disebut dengan IP. IP ini didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Tokoh pendirinya disebut dengan istilah tiga serangkai karena ada tiga tokoh. Di antaranya adalah Si Dewesdeker yang merupakan gelar dari Si Setiabudi, Suwardi Suryaniningrat yang gelarnya merupakan Ki Hajar Dewantara, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Tujuan dari organisasi Indispartit yaitu adalah menumbuhkan dan meningkatkan jiwa persatuan semua golongan, menghapus strata sosial, menghapus rasialisasi, memajukan tanah air dengan dilandasi jiwa nasional, memperbaiki ekonomi bangsa yaitu melalui membantu ekonomi yang lemah, serta mempersiapkan kehidupan masyarakat yang merdeka. Kemudian, cita-cita mencapai Indonesia merdeka dan medianya Indispartit ini adalah melalui majalah The Express. Jadi, media dari pengembangan Indispartit itu disebut dengan The Express. Kemudian, organisasi Indispartit ini berubah haluan yaitu berbaur politik. Maka, karena perubahan menjadi berhaluan politik, maka si kolonial melakukan tindakan pembubaran. Kenapa dibubarkan oleh si kolonial? Alasannya bahwasannya si Indispartit ini merupakan organisasi yang merusak keamanan umum. Inilah cara si kolonial untuk membubarkan Partai Indispartit. Intinya anak didik kami sekalian, setiap organisasi pada masa penjajahan kolonial, kalau dia sudah berbaur politik, sudah berbaur pergerakan nasional, di sini si kolonial sudah segera akan membubarkan, gitu ya. Jadi, ketiga tokoh pendiri organisasi Indispartit tadi ditangkap dan dibuang ke negeri Belanda atau diasingkan, gitu ya. Jadi tujuan atau alasan dari pengasingan ketiga tokoh tersebut diantaranya adalah karena mereka menyatakan bahwasannya organisasi Indispartit ini akan membahayakan kelangsungan penjajah Belanda di Indonesia, jelas. Kemudian Belanda tersinggung atas sindiran yaitu als ik in Nederlanden was atau disebut dengan istilah andai aku seorang Belanda. Ini merupakan protes terhadap rencana pesta peringatan 100 tahun kemerdekaannya si Belanda, gitu ya. Jadi, karena alasan tersebutlah, maka Indispartit dibubarkan dan tokoh-tokoh ketiga serangkai tadi diasingkan atau dibuang ke negeri Belanda. Berikutnya anak didik kami sekalian, kita membahas tentang organisasi massa radikal 1920 sampai dengan 1930. Di antaranya adalah ada organisasi penghimpun Indonesia. Organisasi penghimpun di Indonesia ini awalnya dari penghimpun Indonesia yaitu nama awal dari penghimpun Indonesia adalah Indisvereniging. Indisvereniging setelah berubah menjadi haluan politik, berubahlah namanya menjadi Indisvereniging 1922. Kemudian berubah lagi namanya menjadi Penghimpun Indonesia. Penghimpun Indonesia ini berubah tahun 1924. Jadi singkatnya itu adalah perubahannya dari Indisvereniging berubah menjadi Indonesiavereniging, dan yang terakhir perubahan namanya menjadi Penghimpun Indonesia. Tujuan dari organisasi Penghimpun Indonesia ini adalah memperoleh suatu pemerintahan di Indonesia yang hanya bertanggung jawab kepada masyarakat, yang artinya di sini adalah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tanpa ada hubungan dengan bangsa Barat atau Belanda. Berikutnya anak didik kami sekalian, kegiatan politik utama yang dilakukan Penghimpun Indonesia adalah menyebarluaskan semangat persatuan nasional untuk menentang penjajah Belanda. Medianya adalah majalah dengan nama Indonesia Merdeka.
Ruang geraknya diantaranya adalah Belanda, Indonesia, dan internasional. Kemudian apa sih contoh-contohnya? Yaitu adalah Penghimpun Indonesia mengikuti Kongres Liga Penentang Imperialisme dan Penindasan Kolonial di Prancis pada tahun 1926 menyampaikan perjuangan untuk Indonesia merdeka. Tokoh-tokoh penghimpun Indonesia diantaranya ada Muhammad Hatta, Iwa Kusuma Sumantri, Muhammad Sartono, kemudian Mangunkusumo dan Sarto Mulyono. Berikutnya anak didik kami sekalian, Partai Komunis Indonesia. Paham komunis pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh orang Belanda yang bernama Snevit, dan dia mendirikan organisasi ISDV pada Mei 1914. Anggotanya adalah orang Belanda dan orang Indonesia, yaitu diantaranya ada Sisemon, Alimin, dan Darsono. Reaksi masyarakat terhadap organisasi adalah tidak mendapat sambutan baik. Sebagai tindak lanjut, orang Indonesia berhaluan komunis memisahkan diri dari ISDP dan mendirikan PKI gitu ya. Jadi, PKI melakukan penyusupan terhadap Sarekat Islam dan akibatnya Sarekat Islam terpecah menjadi dua, itu yang saya jelaskan, yaitu Sarekat Putih dan Sarekat Merah. Sarekat Merah inilah yang dirasuki atau disusupi oleh si PKI tadi. Makanya si Sarekat Merah itu berhaluan komunis gitu ya. Tujuan dari organisasi PKI yaitu melaksanakan garis politik yang ditetapkan komunisme internasional dengan cara mengusir penjajah Belanda dan mendirikan negara komunis gitu ya. Berikutnya adalah Partai Nasional Indonesia. Didirikan di Bandung pada 4 Juli 1927 oleh Soekarno dengan tujuan mencapai Indonesia merdeka atas usaha sendiri. Berikutnya adalah sikap non-kooperatif, kemudian sikap keanggotaan terbuka, yaitu anggota kurang lebih 10.000 orang, di mana membuat organisasi ini supaya cepat berkembang dan Belanda melakukan aksi menentang dan bahkan ingin membubarkan. Caranya si Belanda adalah mengadakan kampanye untuk menentang Partai Nasional Indonesia. Kemudian tokoh-tokoh Partai Nasional Indonesia ditangkap, yaitu Soekarno, Maskun, Gatot Mangkoepradja, dan Supriyadinata. Jadi saat si PNI ini melaksanakan pemberontakan, mereka ditangkap gitu ya. Kemudian aksi berikutnya adalah sidang pembelaan Soekarno menyampaikan tulisannya dengan judul Indonesia Merdeka, yaitu adalah pengadilan tidak dapat membuktikan kesalahan si Soekarno. Akan tetapi di sini lagi-lagi si kolonial melakukan hukuman penjara. Intinya anak didik kami sekalian, semua organisasi yang berhaluan untuk kebangkitan nasional itu selalu akan dibubarkan oleh si Belanda. Kenapa? Karena mereka takut terancam akan posisinya di Indonesia sebagai penjajah gitu ya. Bagian yang ketiga berikutnya adalah organisasi Demokrat. Pada masa demokrasi, masa moderat ini, moderat ya, itu sekitaran 1930 sampai dengan 1942. Organisasi ini menguatkan taktik kooperatif. Apa itu kooperatif? Bekerja sama gitu ya. Saat masa awal tadi kurang, masa radikal juga kurang, maka muncullah keinginan untuk membentuk organisasi bersifat kooperatif. Alasannya adalah karena si Belanda melakukan penekanan secara terus-menerus terhadap partai akibat pemberontakan PKI. Kemudian partai di Indonesia mengalami kesulitan dana, sehingga ini karena terjadi juga karena keadaan krisis Malaysia atau krisis ekonomi dunia. Maka Partai Indonesia Raya muncul ini atau didirikan pada tanggal 26 Desember 1935 oleh si Sutomo di Solo. Ini merupakan fusi atau penggabungan dari organisasi Budi Utomo, Partai Bangsa Indonesia. Kenapa? Karena memilih persamaan tujuan, yaitu berusaha mengangkat derajat bangsa Indonesia. Tujuan dari organisasi ini adalah mencapai Indonesia merdeka. Berikutnya adalah cara mewujudkan tujuannya, yaitu memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, menjalankan aksi politik untuk mencapai pemerintahan demokratis,
memajukan ekonomi sosial di masyarakat Indonesia. Tokoh penggagasnya adalah R. Soekarjo Wiryopranoto, R. Panji Suroso, Wuryaningrat, dan Mr. Susanto Tripto Tjo. Anak didik kami sekalian, berikutnya adalah Organisasi Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindra. Ini didirikan pada 24 Mei 1937. Tujuannya adalah untuk mencapai Indonesia merdeka, memperkokoh ekonomi Indonesia, mengangkat kesejahteraan kaum buruh, memberikan bantuan bagi kaum pengangguran. Ciri-cirinya adalah terbuka di depan umum, menerima anggota dari berbagai kalangan, dan berusaha mewujudkan suatu pemerintahan negara yang memberikan kemerdekaan, gitu ya. Berikutnya anak didik kami sekalian, asasnya yaitu adalah pemerintah Belanda harus melepaskan pemimpin bangsa Indonesia yang telah diasingkan. Tujuan organisasi adalah untuk memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tokoh yang terkenal yaitu adalah Dr. Andus Akagani, Muhammad Sartono, Mr. Muhammad Yamin, kemudian si Wilopo, berikutnya adalah Mr. Amir Syarifuddin. Berikutnya adalah Organisasi Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. GAPI ini didirikan pada 21 Mei 1939 atas prakasa Muhammad Husni Tamrin. Latar belakangnya adalah tuntutan kepada si Belanda melalui petisi Sutarjo pada 15 Juli 1936. Isi dari petisi yaitu menuntut agar Indonesia diberi pemerintahan sendiri. Alhasil ditolak sehingga dibentuklah GAPI, yaitu Gabungan Politik Indonesia. Jadi inilah latar belakang bagaimana proses terbentuknya Gabungan Politik Indonesia. Oleh karena ditolak si Belanda lah petisi Sutarjo yang tujuannya adalah membentuk pemerintahan sendiri. Oleh karena ditolak si Belanda, maka didirikanlah organisasi GAPI, gitu ya. Anak didik kami sekalian, fungsi GAPI ini adalah fusi dari si GAPI ini atau penggabungan dari GAPI ini adalah ada Parindra, Kerindo, Pasudan, Persatuan Minahasa, Partai Sarekat Islam Indonesia. Tujuannya adalah menuntut kepada pemerintah Belanda agar Indonesia mempunyai parlemen sendiri, gitu ya. Berikutnya kegiatan pokok, memperjuangkan Indonesia memiliki parlemen sendiri. Anggota parlemen harus berasal dan dipilih oleh Indonesia sendiri, dan untuk menanggapi keinginan Belanda membentuk Komisi Visman, yaitu menyelidiki kehendak masyarakat. Akan tetapi hasil Komisi Visman ini, sebagian besar masyarakat Indonesia berkeinginan hidup di dalam ikatan kerajaan Belanda. Akan tetapi GAPI beranggapan bahwasanya itu hanya caranya si Belanda untuk mengelabui. Si Belanda memiliki cara untuk memecah Indonesia, gitu ya. Jadi yang artinya di sini memang Indonesia benar-benar diperdaya oleh si Belanda dengan tujuannya adalah menguasai Indonesia. Segitu banyaknya organisasi yang berdiri di Indonesia selalu digagalkan apabila organisasi itu berhaluan kebangkitan nasional. Kenapa? Karena si Belanda merasa terasing atau merasa tertantang kalau Indonesia melakukan aksi-aksi memperjuangkan kemerdekaan. Karena si Belanda tidak ingin melepaskan kolonialismenya di Indonesia dan tidak rela meninggalkan Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang sangat memiliki potensi yang luar biasa. Demikianlah anak didik kami sekalian, untuk info lebih lanjut silahkanlah baca buku paketmu, kemudian tonton film dokumenter lainnya yang berhubungan dengan materi supaya wawasanmu makin luas dan literasimu semakin banyak. Demikian dari saya, sampai bertemu kembali dengan Nova di 5 Panjaitan. Sekian dan terima kasih.